Jadi di dalam menyusun metode penelitian di artikel itu ada beberapa poin penting yang wajib kita uraikan atau kita jabarkan, yaitu terkait karakteristik sampel, pengumpulan data maupun pengukuran variabel. Untuk karakteristik sampel, poin-poin pentingnya adalah kita harus bisa menguraikan rentang waktu penelitian ya. Misalkan penelitiannya Pak Mulyanto tadi itu ternyata dilakukan dari bulan Januari sampai bulan Mei atau bulan Juni 2024. Nah, itu contoh menjabarkan tentang rentang waktu. Atau penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, 3 bulan, nanti disebut. Sama nanti juga akan diuraikan siapa yang menjadi sampel penelitian ini. Jika sampel kita itu eh, memiliki syarat kriteria, maka kita harus juga mampu mendeskripsikan kriteria apa yang harus dipenuhi oleh sampel tersebut untuk bisa layak menjadi responden kita. Terus nanti berapa jumlahnya, metode apa yang digunakan untuk menentukan jumlahnya, terus metode apa yang digunakan untuk mengambil sampelnya, nah itu harus kita uraikan menjadi beberapa kalimat sebagai lingkup dari penjabaran karakteristik sampel. Nah, yang kedua itu terkait pengumpulan data. Nanti kita harus menguraikan, nanti di akhir akan saya berikan contohnya, ini cuma poin-poinnya. Yang pertama itu adalah apakah metode pengumpulan kita itu menggunakan kuesioner, kalau kuesioner apakah penyebarannya secara offline atau kuesioner online yang menggunakan atau memanfaatkan Google Form. Nah, ataukah pengumpulan datanya menggunakan pola observasi atau pola wawancara atau video, rekaman, eksperimental, dokumentasi, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa poin yang bisa kita uraikan sesuai dengan metode pengumpulan data yang kita gunakan. Yang berikutnya adalah terkait pengukuran variabel. Nah, di sini kita harus menjelaskan strategi pengukuran variabel yang kita gunakan. Kira-kira ketika kita menggunakan variabel X itu, kita akan menggunakan rujukan siapa untuk mendeskripsikan variabel itu, sekaligus mendeskripsikan indikator yang menjadi cerminan dari variabel itu. Misalkan kita menggunakan variabel transfer knowledge, nah kira-kira itu kita nanti akan menggunakan rujukan dari artikelnya siapa di dalam memaknai atau di dalam mengukur variabel transfer knowledge dengan indikator-indikator apa yang kita gunakan untuk mencerminkan dari pengukuran variabel transfer knowledge seperti itu. Nanti akan kita uraikan. Terus yang berikutnya juga terkait pengukuran variabel, kita harus menjelaskan skala pengukurannya. Misalkan kalau kami itu kalau biasanya menggunakan AMOS, itu juga kami bisa menggunakan skala 1 sampai 10. Atau kalau di penelitian Indonesia umumnya itu menggunakan skala 5 ya, skala Likert ya. Nah, nanti kita mampu menguraikan kenapa kita menggunakan standar skala tersebut di dalam pengukuran variabel kita. Yang terakhir itu adalah kita mampu menguraikan metode analisis data yang kita gunakan. Misalkan tadi ya kita menggunakan misalkan alat statistiknya menggunakan AMOS. Nah, nanti kita menguraikan kenapa kita menggunakan AMOS dan ukuran-ukuran dalam mendeskripsikan AMOS untuk digunakan dalam penelitian kita. Seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh. Misalkan ini ya, ini saya ngambil artikel yang terbit di Scopus 2. Ini contoh paragraf mendeskripsikan sampelnya. Penelitian ini berlangsung pada bulan Februari hingga Oktober 2021. Itu menunjukkan rentang waktu pelaksanaan penelitiannya. Terus penelitian ini mengambil sampel pelaku usaha dan pemilik di 4 kabupaten di Indonesia. Ya, 4 kabupaten. Ya, saya bergabung pada nih. Ya, ini saya ulang ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita menguraikan atau membuat kalimat uraian tentang karakteristik sampel penelitian di metode penelitian pada artikel untuk standar jurnal internasional bereputasi.
Pertama kan tadi saya jelaskan di awal bahwa kita perlu menguraikan rentang waktu, ya. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi kalau ada lebih baik. Pertama adalah kalimatnya penelitian ini berlangsung pada bulan Februari hingga Oktober 2021. Terus dan sekarang sampel siapa? Nah ini penelitian ini mengambil sampel pelaku usaha dan pemilik di 4 kabupaten di Indonesia. Disebutkan tuh karena kita nyebut 4 kabupaten, siapa saja kabupatennya. Nah, disebutkan ada Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan juga Jepara. Terus kita harus memberikan alasan, loh kenapa dari banyak kota di Indonesia, kenapa cuma milih 4 kota ini? Misalkan tadi kalau kita flashback ke penelitian artikelnya Pak Mulyanto tadi ya, menyebutkan beberapa kota atau provinsi di Indonesia. Maka kan perlu ditanya dari 34 provinsi, kenapa cuma 7 provinsi? Nah, berarti Pak Mulyanto harus dijelaskan. Nah, kalau di sini dicontohkan, alasan memilih 4 kota ini adalah karena keempat kabupaten tersebut atau kota tersebut merupakan lokasi industri kreatif ya, industri kreatif yang terbesar di Jawa Tengah. Nah, sehingga mengklirkan kalau nanti reviewer nanya kenapa 4, kenapa enggak 10, kenapa enggak 7 ya, karena pertimbangannya ya cuma 4 itu yang menjadi sentra industri kreatif terbesar di provinsi Jawa Tengah, seperti itu ya. Jadi nanti kita harus menguraikan sampel kita dengan baik. Nah, setelah kita uraikan dengan beberapa alasan, kalau di sini kan dia menyebutnya ada sekitar 3 alasan ya, ada 3 alasan kenapa menggunakan sampel tersebut dan kenapa sampelnya dari keempat kota tersebut. Selanjutnya setelah mendeskripsikan siapa sampelnya dan kriteria sampelnya, maka kita juga perlu menjelaskan metode metode pengambilan sampel. Nah, kalau penelitian ini dia menggunakan non-probability sampling, yaitu teknik purposive sampling. Karena dia menggunakan purposive sampling, maka perlu dijelaskan kriterianya apa. Karena teknik purposive ini adalah teknik pengambilan sampel dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu. Nah, di sini oleh penulis dijelaskan bahwa ada beberapa kriterianya, yaitu pertama adalah pelaku usaha yang berada di Jawa Tengah, yang kedua itu adalah usahanya harus berdiri atau menjalankan bisnisnya itu selama 5 tahun, dengan asumsi bisnis yang sudah berjalan selama 5 tahun itu adalah bisnis yang sudah bisa berskala nasional ataupun berskala internasional. Seperti itu. Nah, itu adalah kriteria yang digunakan karena tekniknya tadi adalah purposive sampling. Kalau sudah menjelaskan kriteria, menjelaskan tekniknya, maka masuklah pada penjabaran terkait jumlahnya berapa. Misalkan jumlahnya di sini menggunakan 350 responden berdasarkan penentuan rumusnya ya. Nanti banyak rumus, salah satunya rumusnya Haier, nanti untuk menentukan jumlah sampel. Nah, ternyata dari 350 responden target itu hanya 314 yang layak untuk yang berhasil mengisi kuesionernya, itu ada sejumlah 314. Dari 314 kemudian yang dikelola untuk diolah menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas itu hanya 264 data. Nah, itu diuraikan betul. Ya, diuraikan tadi awalnya targetnya 350, terus dari 350 itu ternyata yang mengisi itu hanya 314, dari 314 yang layak itu hanya 264. Itu diuraikan untuk menjelaskan karakteristik sampel kita. Seperti itu. Sehingga nanti
dari data yang layak, yang valid dan reliable tadi, sehingga datanya juga normal, kemudian layak untuk dianalisis secara model atau persamaan struktural gitu, atau di rumus gitu ya. Nah, ini adalah contoh ketika kita ingin menguraikan karakteristik sampel. Karena memang di metode penelitian ini itu ada 3 poin pentingnya tadi. Karakteristik sampel, pengumpulan data, dan juga pengukuran variabel. Nah, ini penggabungan antara karakteristik sampel sama pengumpulan data. Contoh lain misalkan, model yang dikembangkan dan diuji melalui survei. Nah, ini berarti tekniknya adalah survei yang dilakukan di Instagram. Nah, pemilihan Instagram karena peringkatnya sebagai salah satu platform yang paling kuat di tahun 2020 misalkan, sehingga itu menjadi alasan kenapa peneliti melakukan surveinya di Instagram, bukan di Facebook ataupun di sosial media lainnya ya. Ya. Kalau sekarang mau neliti ulang itu bisa menggunakan TikTok, karena sosial media commerce yang berkembang sekarang adalah TikTok. Itu kalau Bapak Ibu mau mengembangkan ya dari penelitian ini. Fokusnya pada ini, sampelnya siapa nih? Fokusnya pada pengguna laptop MacBook. Nah, berarti sampel penelitian ini adalah pengguna laptop, harusnya ini pengguna MacBook ya, pengguna MacBook yang mendapat stigma karena produk Apple sehingga memiliki tingkat fleksibilitas yang terbatas dengan perangkat lain. Nah, ini kalau ditanya, kalau kenapa perlu menggunakan ini? Itu untuk menghindari pertanyaan, kenapa pengguna MacBook? Kenapa bukan pengguna laptop brand lain? Nah, jadi ini akan menjawab pertanyaan tersebut dengan memiliki tingkat fleksibilitas yang terbatas. Karena MacBook itu kan punya OS-nya sendiri, sehingga dia tidak bisa menerima semua aplikasi secara umum ya. Jadi dia butuh penyesuaian OS. Beda dengan penggunaan sistem lainnya yang selain produk Apple. Berikutnya setelah mendeskripsikan sampelnya, penulis menguraikan teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan kuesioner. Ya, dia menggunakan kuesioner untuk survei ini yang diposting di Instagram. Karena penelitian ini dilakukan di saat terjadinya pandemi COVID ya. Jadi ada pembatasan interaksi antar manusia sehingga penyebaran kuesionernya dilakukan secara online, yaitu melalui postingan Instagram. Kuesioner ini ditulis menggunakan Google Form sehingga bisa diakses secara gratis oleh respondennya. Untuk tekniknya sama, ini dia menggunakan purpose sampling, berarti dia harus menjelaskan kriterianya. Nah, di sini untuk kriterianya dia menggunakan pengguna MacBook seluruh Indonesia, tapi dengan usia minimal 17. Jadi nggak boleh usia 16 tahun menjadi respondennya, karena dia sudah memberikan kriteria minimal 17 tahun. Dan dikumpulkan selama 1 bulan dengan total responden sebanyak 624. Dari total responden yang mengisi hanya menggunakan 352. Tapi sebenarnya ini nanti harus kita berikan alasan ya. Kalau di sini dia menggunakan pendapatnya Hair, di mana menurut Hair itu 300 itu sudah layak untuk menjadi sampel penelitian. Jadi dari 600 kalau menggunakan pendapatnya Hair 300 itu sudah cukup layak untuk digunakan sebagai data sampel. Nah, oleh peneliti dia menggunakan 350. Seperti itu. Dengan pembagian 195 itu responden laki-laki dan 157 itu responden perempuan. Ini ada 2 contoh, tapi untuk saya ketika
menulis karakteristik responden sebaiknya menggunakan contoh yang pertama tadi ya, contoh yang ini deh. Ini lebih eh, detail dan lebih mudah dipahami untuk menguraikan karakteristik responden dan juga pengumpulan datanya. Nah, untuk yang berikutnya, bagaimana menguraikan pengukuran variabel. Kayak tadi di awal saya katakan bahwa ketika menjelaskan pengukuran variabel, kita harus tahu nih, variabel yang kita gunakan ini itu referensinya dari siapa. Ya, misalkan contohnya ya, kami merancang skala penelitian menggunakan skala 1 sampai 10. Ini skala pengukuran ya. Kalau kita di artikel-artikel penelitian kuantitatif biasanya makanya 1 sampai 5. Nah, ini tapi kalau di kami dulu waktu kuliah S3 di disertasi itu harus pakai 1 sampai skala 10. Nanti ini tergantung, boleh jadi yang salah. Mau pakai skala Likert boleh 1 sampai 5, mau pakai skala 1 sampai 10 juga boleh. Tergantung referensi siapa. Nah, penulis menggunakan skala 1 sampai 10 ya karena dia menggunakan rujukannya dari Nunali sama Bernstein di tahun 2007. Variabel itu apa? Variabelnya adalah orientasi. Maka definisi skala pengukuran untuk mengukur orientasi sekaligus itu harus dari mana? Kalau penelitian ini dia mengutip dari artikelnya Brother 2015, Lapkin dan Des di tahun 1996. Begitupun dengan variabel lainnya ya. Jadi kalau itu bukan variabel novelty ya, bukan variabel yang kita konsep sendiri, maka kita harus mencantumkan dari mana inspirasi pendeskripsian variabel tersebut atau dari siapa kita menetapkan indikator untuk mengukur variabel tersebut. Nanti contoh kedua akan lebih saya contoh lagi yang lebih lengkap ya. Tapi ini contoh sederhananya. Jadi di mana setiap variabel yang kita gunakan, kalau di artikel Scopus kita harus mampu mencantumkan bahwa artikel tersebut terinspirasi dari artikel siapa. Kita pakai atau mendeskripsikan dari variabel tersebut. Contoh misalkan kalimatnya ya. Penelitian ini mengadopsi strategi pengukuran dari beberapa penelitian. Pertama, untuk variabel kualitas pengalaman destinasi diadaptasi dari AUH 2015, WHO 2021 dan SU di 2021. Dengan indikatornya ada 4, ya, hiburan, kenikmatan, estetika. Jadi ketiga artikel tadi itu digunakan oleh peneliti ini itu untuk mengukur definisinya, deskripsinya, sama indikatornya. Nanti Bapak Ibu kalau menyusun metode penelitian, tadi setelah menjabarkan, misalkan paragraf pertama ya, paragraf pertama menjabarkan tentang karakteristik sampel dan juga pengumpulan data, maka paragraf kedua itu wajib mendeskripsikan pengukuran variabelnya seperti ini, sehingga nanti pembaca akan tahu atau reviewer akan melihat, oh ternyata artikel kita ini itu definisinya ataupun indikatornya itu beradaptasi, mengadaptasi dari artikelnya siapa. Kalau itu misalkan nanti novelty, maka reviewer akan bisa mengklaim, oh ini novelty, itu benar-benar dari novelty kita yang dibangun dari penelitiannya siapa saja, sehingga bisa membentuk variabel baru atau konsep baru yang akan kita klaimkan sebagai novelty. Kalau kami di waktu kami kuliah S3 di Unisula itu, memang kami novelty wajib itu adalah variabel baru. Sehingga untuk membentuk novelty itu kami harus membedah teori, terus di compare dengan nilai-nilai Islam, sehingga nanti akan terbentuk satu variabel baru ataupun bisa jadi membentuk pengembangan variabel yang lama yang awalnya dikembangkan secara konsep konvensional, kemudian
kita spill menjadi variabel baru dengan indikator yang baru karena memasukkan nilai-nilai Islamnya. Seperti itu kami uraikan untuk mendeskripsikan definisi variabel tersebut sekaligus juga indikator dari variabel tersebut. Nah, itu kalau Bapak Ibu juga memahami cara menggunakan variabel sendiri, membuat variabel sendiri, nah itu nanti boleh diuraikan bahwa bisa jadi, misalkan tadi ya, mengcompare, misalkan kalau saya itu kan mengcompare konsep eksploitasi, itu kan terkonotasi negatif. Tapi ternyata ketika dimasukkan nilai-nilai Islam, itu menjadi tidak lagi berdampak negatif karena ada kontrol dari nilai-nilai Islamnya yang jadi kontrol sehingga makna eksploitasinya itu tidak mengidentikan pada pemaknaan keserakahan manusianya tapi sebagai perbuatan atau tindakan yang bisa memberikan manfaat kemaslahatan seperti itu. Jadi eksploitasi itu harus memberikan makna kemaslahatan. Kalau konsep konvensional, eksploitasi itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi sehingga itu kadang berdampak kerusakan. Jadi tadi itu contoh bagaimana kita mendeskripsikan. Berarti kan saya selain mensumberkan dari sumber Al-Quran dan hadis, misalkan tadi, saya juga perlu masukkan konsep artikel-artikel konvensional yang tadi itu membedah tentang eksploitasinya. Untuk saya nilai Islamnya memasukkan konsep ta'awunnya. Nah, sehingga begitu di-compare antara ta'awun sama abidex, abidex tadi konsep yang berlingkup dari eksploitasi namanya abidex. Nah, sehingga kebangunlah konsep baru namanya ta'awun abidex. Nah, di mana ini punya makna yang lebih berpoinkan pada ketangkasan dalam tolong menolong, baik itu dalam mengeksploitasi ataupun mengeksplorasi sumber daya, tapi tidak menimbulkan kerusakan baik bagi manusia maupun bagi lingkungan, karena konsepnya berbisnis dengan konsep hubungan horizontal dan vertikal, hubungan antara manusia dan makhluk hidup, juga hubungan dengan Tuhan. Sehingga kebangunlah sebuah perilaku yang membawa kemaslahatan seperti itu tadi. Nah, setelah kita mendeskripsikan skala yang digunakan, terus mendeskripsikan indikator yang digunakan dari variabel-variabel kita berdasarkan adaptasi dari penelitian-penelitian terdahulu atau artikel-artikel yang kita baca, kemudian kita di paragraf ketiga apapun juga atau boleh juga digabung dengan paragraf tadi yang sebelumnya, kita harus menguraikan alat statistiknya apa. Misalkan kita menggunakan alat statistiknya adalah AMOS misalnya. AMOS versi 23 dengan tujuan untuk menganalisis dua langkah, yaitu analisis faktor konfirmatori dan juga model struktural seperti itu. Sehingga nanti itu kita uraikan detail. Nah, ini urainya template, jadi nanti bisa tinggal inovasi dikembangkan sehingga nanti tidak kena plagiasi seperti itu. Dan ini penting. Pengalaman saya itu kalau kita sudah mencantumkan semua poin-poin ini, itu insya Allah di bagian metode itu udah lewat tuh, nggak akan direview lagi oleh nanti tinggal dibedah di bagian analisis data dan juga discussionnya, atau kalau enggak di bagian latar belakang. Pengalaman saya seperti itu. Kemarin saya ngirim di 2 jurnal interview itu juga gitu, fokusnya pada latar belakang dan juga implementasi teori kemarin. Hari Minggu kemarin saya revisi. Nah, mudah-mudahan ini udah nggak revisi lagi dan bisa terbit lawannya. Gitu. Kalau yang jebab itu yang JEB UKSP itu yang agak agak detail reviewernya. Jadi memang saya kemarin sampai 3 kali revisi kemarin. Hari kemarin revisi ketiga kali. Karena yang tapi itu bagus. Saya senang kalau kita kan ngirim artikel itu ada reviewnya karena saya bisa belajar lagi
Artinya saya bisa tahu bahwa oh ternyata saya masih punya celah untuk perlu saya tingkatkan, perlu saya benahi di bagian ini seperti itu. Jadi menurut saya udah mendetailkan, menjabarkan teori terhadap keterkaitannya dengan variabel saya tadi. Ternyata menurut reviewer ini kayak masih 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 kulitnya lah, belum mendalam, jadi perlu penguatan lagi seperti itu. Nah, akan saya belajar lagi dan kemarin saya revisi dan saya kirim. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti Bu Pak Dani atau Bu Yus ada artikel ya bisa dikirim di jurnal-jurnal Sinta 2 yang misalkan. Kalau Pak Dani kemarin mau fokus ya nanti bisa dikirim. Kalau Bu Justina ada 2 draft Padi, bisa. sebentar Padi. Padi. Oke, oke. Enggak, ini ketika bab 3 itu sudah menceritakan hasilnya atau ini sebenarnya anu ya, itunya masih milik orang lain. Artinya citra destinasi 0,54, letak destinasi 0,6 itu milik kita atau ini sebenarnya milik orang lain? Kan bab 3 masih belum keluar angka-angkanya ya. Tapi ini apa sebenarnya apa? Maksudnya Oh, enggak. ini angka-angka Oke, ini sebenarnya dari mana gitu. oke. Ini untuk yang dari setelah ini ya, setelah hasilnya ini ya, saya tuliskan dulu ya. Mana tadi? Oke. Yang ini enggak Pak, ini akan tambahan setelah artikel setelah olah data. Kalau yang apa? Yang belum olah data itu hanya sampai sini Pak. Sampai yang enggak saya blok. Yang saya blok ini tambahan ketika kita sudah mengolah data. Kelihatan ya? Kelihatan yang saya blok ini. Di bab 3 sudah ya, artinya di bab 3 sudah campur aduk antara Ya, ya. metode dan hasilnya nggak apa-apa. Nah, ini kemarin terbit di berapa nih saya catat dulu ya. Jadi kemarin terbit karena kemarin itu minta minta gitu dari jadi kan beda-beda tapi yang wajib itu sampai tadi yang wajib itu adalah bagian yang tidak saya blok ini ya. Yang saya tidak blok ini wajib. Kalau yang saya blok ini karena kemarin permintaan dari reviewernya untuk menambahkan argumentasi ini seperti itu. Nanti bisa bisa saya contohkan di contoh yang terakhir ya. Nah, kalau ini nggak ada kan nilainya, karena memang ini nggak diminta. Jadi sesuai requestan reviewer Pak. Ya mungkin secara template jurnal tersebut minta punya standar seperti itu. Tapi kalau yang wajib itu adalah yang saya blok ini ya. Nah ini. Yang saya blok ini wajib ada. Yang saya blok ini adalah wajib ada. Kalau yang saya nggak blok ini tambahan karena itu permintaan dari reviewernya. Jadi ya saya nambahi. Yes, seperti itu. Itu tadi terakhir ya. Yes, terakhir. Kita ke sesi diskusinya. Yes. Monggo. Pak Dani atau Bu Justina, monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau Pak Dani kan kualitatif ya Pak ya? Mohon diperbesar tadi, diperbesar Oh, tampilan. oke, oke. Oke. Gimana Pak? Udah besar Pak? Atau masih kurang besar? Saya full layar atau? Ya maksudnya di apa juga di full Oh, full tampilan. oh gini, oke, oke. Aja. Monggo Pak Dani, Bu Justina kalau ada yang ditanyakan. Saya masih gatal tenggorokan gitu ya. Ini contoh kalimat lain ya di artikel yang lain ketika mau menjelaskan tentang pengukuran variabel. Kurang lebihnya sama kayak tadi ya. Jadi kita menyebutkan variabel kita itu apa, terus indikatornya apa, terus itu sumbernya dari siapa, atau kita mengadaptasi artikelnya siapa di dalam memaknai atau menggunakan pengukuran untuk variabel tersebut seperti itu.
Mohon izin tanya Pak Adi, Nggih, nggih. eh, untuk maaf saya nggak bisa buka Nggih, nggih, nggih. kamera, jadi saya ikut sambil Nggih. off kamera. Oke, Pak Adi, untuk metodologi ini apa harus selalu diceritakan dalam bentuk uraian begitu, atau bisa kita dalam bentuk flowchart misalnya seperti itu. Eh, Kemudian nggih, nggih. Terus, untuk contohnya, seperti saya misalnya saya kan mau mendesain konsep terkait penggunaan AI dalam QC ya, dalam quality control. Nah, itu apakah contohnya mesti harus beberapa perusahaan atau saya bisa untuk empiris, data empirisnya itu ngambil dari salah satu perusahaan aja dari yang saya teliti. Gimana kalau seperti itu, Bapak? nggih. Nggih, Bu Justina, saya langsung nggih. Jadi yang pertama, kalau pengalaman saya nggih, selama ngirim ke Scopus, itu review yang pernah saya dapat tuh tabel boleh, penggunaan tabel boleh. Ya. Misalkan kita mau mendiskusikan karakteristik karakteristik sampel menggunakan tabel boleh. Kalau flowchart-nya itu saya belum pernah lihat ya. Tapi kalau setahu saya itu tabel boleh. Terus yang kedua tadi mendeskripsikan variabel satu perusahaan. Bu Istina ini keuangan ya? Saya teknik, Bapak. Atau Saya teknik? teknik industri. Iya. Teknik industri. Jadi kan di metodenya kan mestinya saya buat konsepnya. Nggih. Setelah itu ambil data empiris sesuai dengan langkah di konsep tadi. Nggih. Apa Eh, artikelnya Bu Cuman saya Istina ada? kalau Saya ambil bisa lihat. Pasti saya biar ada eh, gambaran gitu. belum jadi, Oh, belum jadi ya. belum jadi sih. Nggih, Eh, nggih. Intinya Maksudnya gini, masih kasar. nggih. Ya, eh, ini benar saya nggak salah nangkap ya. Konsep yang Bu Justina buat itu kan eh, pasti juga mengadaptasi atau mengembangkan dari konsep-konsep sebelumnya, nggih. Iya betul. Nah, berarti kan kita bisa menjelaskan konsep kita dengan mengadaptasi dari konsepnya siapa, terus diuraikan lagi letak pembedanya itu di mana itu diuraikan. Di metode itu artinya wacana ya, wacana mau pengembangannya itu sehingga nanti konsep itu berbeda dengan konsep yang sudah itu nanti di dalam bentuk apanya itu diuraikan diuraikan seperti itu. Ini karena saya Jadi nggak ada gambar, eh, saya nggak ada gambar jadi agak agak awang-awang. Nggih, oh gitu ya. Sebentar saya lihat. Saya gambar, saya lihatkan dari sisi PPT-nya aja ya. nggih, nggih, gitu, Pak. Nah, saya izin, saya buka dulu punya saya apa layak atau enggak. Sebabnya saya akhir-akhir ini agak agak jenuh, jadi saya enggak kerja lagi. Nggih. Enggak meneruskan artikelnya, cuman masih gambar-gambaran gitu aja. Karena Entar saya lihat. saya juga punya teman dari teknik itu. Tapi malah menurut saya tuh beliau tuh malah kayak gampang sekali dapat fokus itu cuma bikin inovasi apa ya alur mesin, alur pengolahan pembuangan anu itu jadi Scopus kemarin. Beliau juga masih muda tapi pinter. Mungkin kalau lihat konsepnya Bu Yusna saya bisa ada gambaran sedikit supaya saya bisa agak memahami Entar saya seperti itu. lihat dulu di gambarannya. Sudah saya gambar belum? Saya izin share dulu. Yeah. Apakah sudah terlihat konsepnya? Yeah. Kalau ini oke ya berarti ini Ibu Justina tinggal ini harus menguraikan step-stepnya itu Bu itu aja. Iya.
Jadi Ini kan saya alurnya. kan yang nulis eh, CDM Zero Defect Manufacture itu ada beberapa strategi. Yang Iya. sebelum-sebelumnya dia itu hanya menguraikan dari masing-masing strategi aja, apakah prevent, predict, atau defect, detect, atau repair. Nah, saya ingin maunya membuat yang secara keseluruhan, menggabungkan dari model-model ini sudah ditulis di beberapa penulisan, tapi nggak pernah ada yang utuh. Jadi kemudian rencananya dari konsep ini itu sama buat, cuman industrinya saya cuman punya data dari industri, salah satu industri aja. Ada industri particle board, kemudian saya menggabungkan antara manusia sama mesin, di mana datanya nanti dibuat mesin learning. Pemilihan mesin mana yang dipakai, model itu melibatkan karyawan. Setelah itu saya mengidentifikasi mesin learning sesuai dengan 4 strategi di CDM tadi. Pelibatannya manusia Oh ya, tadi dari iya. awal masuk sampai di keputusan akhir, apa keterlibatan manusia untuk membangun mesin learning. Intinya seperti itu. Iya. Berarti saya paham. Berarti ini nanti kalau secara metode itu ini ada stepnya Bu. Kan tadi kayak waktu di mesin itu stepnya apa sampai nanti interaksi ke karyawan dan seterusnya tadi yang seperti Ibu uraikan. Itu diuraikan aja seperti itu. Alurnya ya, alurnya itu diuraikan supaya nanti ketemu tuh dari perannya sampai ke outputnya itu prosesnya seperti apa. Itu yang diuraikan di metodenya seperti itu aja. Kira-kira meskipun menggunakan Satu data perusahaan nggak masalah, dari satu perusahaan pun tidak apa-apa ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya karena memang secara objeknya ya satu perusahaan itu kan yang bisa terakses datanya, gitu kan maksudnya kan nggak ada akses di perusahaan lain kan. Saya punya, saya kan boleh masuknya di satu industri, belum cari industri lain. Cuman di judul saya kan partikel buat industri gitu. Cuman kan partikel buat industri seharusnya kan untuk semua partikel buat industri. Ya, Cuman saya case tadinya ke salah satu industri aja nggak apa-apa ya. untuk menguraikan alur tadi boleh satu, tapi kan kalau nanti untuk ketika mau menjelaskan respondennya siapa, ini kan dia kan nggak pakai responnya Bu, ini kan lebih ke alat ya kan yang mau dikembangkan. Jadi buat aplikasi kayak software gitu. Jadi mesin learning, bangun mesin learning. Ya, nah, Eh, makanya nggak masalah satu karena fokus itu bukan pada berapa jumlah industrinya, tapi berfokus pada alatnya, aplikasinya, softwarenya seperti itu. Di metode itu, jadi, ibu itu jadi begini aja Bu. Ini biar nggak anggaran sih ya. Ibu itu baru pada konsep membuat aplikasi atau pada tahap mengimplementasikan aplikasi itu dulu. jadi saya membuat konsepnya dulu. eh, Nah, yang mau saya bangun mesin learningnya itu di mana? ya. Yang ada kemarin itu kan hanya di satu-satu gini. Jadi CDM itu kalau komplitnya itu ada 4. Nah, kalau saya mau bangun 5-nya, jadi dari sejak awal sampai akhir itu eh, dibangun mesin learning masing-masing seperti itu. Dari konsep ini kemudian saya implementasikan ke industri partikel board begitu. Oh, gitu. Ya, berarti untuk di metode itu yang pertama adalah uraikan dulu konsepnya. Ya, uraikan dulu konsepnya. Nanti yang kedua, uraikan eksperimentalnya. Berarti kan ini akan dieksperimenkan ke apa tadi? Perusahaan apa tadi ya? Perusahaan yang satu itu, misalkan seperti itu dulu. Untuk trial apa ya? Eh, eksperimennya seperti itu. Jadi yang pertama tetap menjelaskan dulu konsepnya diuraikan dulu kayak tadi yang step-step yang sudah Bu Justina uraikan nanti di misalkan ini misalkan metos itu di 3 metode berarti kan 3.1 konsepnya itu ibu uraikan konsep yang AI yang mau dikembangkan ini nanti yang kedua 3.2 eksperimennya jadi ini akan diuji cobakan di industri apa khususnya pada perusahaan apa seperti itu bisa seperti itu. Baik. Oke. Oke. Baik, Oke. Pak Adi, terima kasih. Masih saya Oke. coba, masih mumet ini saya. Oke. Ya,
sebenarnya kalau ini hasil penelitian seharusnya lebih mudah Bu, karena kan tinggal sama lah dengan di penelitian itu kan. Cuma kan mungkin kita akan lebih mendetailkan seperti itu. Nanti bisa belajar dari hasil komentar reviewer. Kemudian Pak satu Melanto lagi tuh, Pak Adi, kan G. setelah ada diskusi, kemudian case tadi, ada diskusi yang saya tidak tahu. Saya biasanya kalau pas discussion itu bingung ngisi apa ya. Jadi setelah case tadi itu kan biasanya ada apa subnya diskusi. Nah itu sebenarnya Ya, diisi apa ya? untuk diskusi di artikel Hmm, kan setelah ya. analisis data kan ada, kalau Hmm, di itu ada pembahasan atau biasanya di sini tuh nyebutnya discussion. Di discussion itu nanti kita ini Bu menguraikan temuan kita, ya temuan kita. Misalkan ya ternyata Bu Yusni itu berhasil memunculkan step kelima, kan selama ini kan dikenalkan ada 4 waktu tadi ya. Nah, ibu berhasil mengembangkan menjadi 5 misalkan tadi. Apa lingkupnya tadi ya kalau saya lupa. Nah, ya. kalau sudah muncul 5 ini gunanya untuk apa? Ya kan? Ya, gunanya untuk apa? Terus siapa penggunanya? Terus nanti tantangan kedepannya apa kalau ini sudah jadi 5? Pendukungnya apa? Gitu. Nah, itu yang diuraikan di diskusi. Misalkan ya, oh Baik. ini udah 5 nih sekarang, lingkupnya jadi 5. Nah, karena 5 sekarang, akhirnya kan kita bisa memecahkan permasalahan apa nih? Yang tadi waktu 4 masih muncul masalah, tapi setelah 5, nah ternyata itu masalahnya bisa hilang atau bisa berkurang. Nah, itu yang diuraikan di discussnya seperti itu. Nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke tahap itu Bu, masuk ke, kalau Baik. enggak Ya. Kamis, Jumat, malam Sabtu nanti kita akan bahas bagaimana menguraikan apa hasil analisis dan juga discussnya tentu. Baik, Pak Seperti Adi. itu. Terima Oke. kasih. Monggo Pak Dani atau Pak Melantu masih ada yang mau ditanyakan? Pak Adi, kalau saya kan dengan kasus data sekunder ya. Tadi maksud Oke. saya itu 7 itu bukan 7 provinsi, tapi ada 34 provinsi, tapi kan Isi. dibagi menjadi wilayah kepulauan itu ya, wilayah kepulauan Sumatera, wilayah Oh. Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ada 7, maksudnya 7 kepulauan, tapi isinya kan nanti ada provinsi itu ya, sehingga nanti kan istilahnya diisi kemiskinan berbasis pulau, Hmm. berbasis kan tahunnya dari 2015 sampai 2023 nanti Presiden Jokowi 1 dan 2, sehingga nanti kan banyak-banyak istilahnya variabel berbeda ya. Bagaimana kemiskinan berdasarkan pulau, bagaimana kemiskinan berdasarkan periode-periode ketika Presiden Jokowi 1, 2 gitu ya. Sehingga ya tadi jumlahnya mungkin tergantung data sekunder yang ada. Tadi saya belum menghitung secara total, tapi nanti kan istilahnya analisis of varian itu kan Y-nya variabelnya adalah variabel yang terukur dengan interval atau rasio, tapi X-nya kan variabel pembeda ya tadi bedanya kan ada istilahnya berdasarkan kepulauan, berdasarkan masa periode presiden. Nah nanti saya pengen mengontrol juga nanti sebelum COVID, setelah COVID, sama nanti ada tambahan variabel yang lain, mungkin IPM sebagai variabel yang lain sehingga namanya bukan ANOVA tapi MANCOVA atau ANCOVA atau apa saya nggak lupa tapi nanti pakai itu ya nanti pendekatannya Jamovi itu kan kayak pengganti SPSS yang open source sehingga ini ya pendekatan yang saya pengen melihat selama ini pakai SPSS itu kurang begitu banyak muatan analisisnya tapi Jamovi yang baru itu banyak banget gitu ya. Kemudian yang lain ya saya kira tadi setiap item-item sebelum COVID, setelah COVID itu ada juga baca penelitiannya, presiden udah ada penelitiannya, pokoknya menyitir ya orang-orang yang dulu pernah seperti itu, tapi alatnya mungkin lain. Nah sekarang alatnya saya pakai ANCOVA lah gitu ya. Artinya bukan data primer, tapi data sekunder. Oke. Oke. Nggak masalah Pak. Mau itu semua bisa. Nanti tinggalin aja. Berarti kan di metode itu ketika kita akan eh, mendeskripsikan tentang sampel, misalkan tadi lingkupnya dari Indonesia, kemudian dari 34
provinsi, kemudian diplot atau di split menjadi 7 pulau ya, jadi 7 pulau. Berarti nanti Pak Melanto tinggal menjelaskan kenapa pemisahannya itu berdasarkan pulau, ya? Kenapa bukan berdasarkan status wilayah? Kan ada namanya kota berkembang apa ya, daerah berkembang. Nah, itu nanti yang diuraikan biar nanti reviewer tidak muncul pertanyaan lagi di reviewernya, sehingga meminimalisir terjadinya review komentar dari viewer seperti itu. Tapi udah bagus Pak Ya tadi. kalau ya Dan kenapa 7 pulau itu kan sebenarnya ini di RPJM ya, RPJM-nya Pak Prabowo tahun 2024 sampai 2029 itu kan membagi wilayah Indonesia menjadi 7 ya, sehingga walaupun sekarang ini menjadi 38 provinsi, tapi data yang ada kan cuma 34 provinsi gitu, nanti diuraikan gitu. Kemudian kenapa 7 pulau ya, selama ini kan pembangunan kewilayahan di Indonesia dibagi menjadi itu menurut RPJM itu gitu ya. Kemudian nanti pengen melihat sebenarnya apakah kemiskinan itu bisa terkait dengan masalah wilayah, dengan masalah sebelum dan setelahnya COVID, kemudian sebelum dan setelahnya ketika Presiden Jokowi 1 dan 2 dan sebagainya. Jadi itu nanti yang akan saya lihat itu, karena Indonesia Emas yang 2045 itu masih menyisakan kemiskinan pengen 0%, pengen apa-apa gitu. Itu yang nanti akan pengen saya sorot itu ya. bagus itu Pak. Artinya apa ya, ukurannya kan juga sangat banyak levelnya tadi, berdasarkan wilayah, berdasarkan kepemerintahan. Jadi lumayan, itu bagus sekali itu temanya. Mudah-mudahan nanti lolos di tingkat 2-nya. Kalau dari sekilas sangat sangat menarik, sangat 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 tematik juga. Jadi betul-betul bagus karena mengangkat tema kemiskinan dengan uraian sangat detail ya, sampai sangat detail standarnya. Monggo Pak Dani. Ya saya kira itu masih rencana-rencana yang mengakumulasi, tapi belum tertulis dengan baik ya. Baru ngumpul-ngumpulkan nanti ya teori-teorinya yang mendukung dan sebagainya gitu. Di pelan-pelan, insya Allah di target. Biasanya kalau sudah ada injury time itu motivasi lemburnya meningkat tajam, Pak. Semoga lah saja, semoga. Monggo Pak Dani, ada? Mohon maaf saya belum Pak, Oh, karena pakai HP ini kebetulan nyimak saya. oh, ya materi udah saya share di grup ya, nanti bisa dipelajari. Saya tadi lupa ya mengeblok, nanti takutnya misinformasi terkait contoh yang kedua tadi itu, karena memang reviewernya minta yang dikomentari Pak Mulyanto tadi. Nggak apa-apa lah, nanti tinggal bertanya aja di grup kalau ada yang masih bingung. Oke, saya kembalikan ke Mbak Yun. Oh, iya. Pak Adi mau tanya sedikit Oh, lagi. iya, monggo Bu. eh itu terkait sama daftar pustaka itu yang layak itu kalau untuk kelas Yasinta 2 atau jurnal internasional itu kira-kira untuk literatur review sampai berapa jurnal ya Pak Adi ya? Kalau saya ini deh, biasanya tuh saya targetkan tuh minimal 50 Bu. Oh gitu. Baik, Oke, saya nyari minimal lagi 50. masih Oke, karena memang sekitar nih, 24-an. saya paham, karena memang kelemahan kita di Indonesia itu kadang secara referensi itu kita memang agak agak lemah ya. Jadi kadang satu artikel itu bisa untuk sampai beberapa paragraf muncul-muncul gitu kan. Padahal kalau yang baik dan benar itu seharusnya di dalam satu paragraf itu kalau kalimatnya itu ada 5 kalimat misalkan ya, itu seharusnya 4-nya itu menggunakan referensi, kalimat terakhir itu adalah kesimpulan atau opini kita dari tema per paragraf tersebut. Seharusnya seperti itu. Memang kan kita kadang satu paragraf, satu referensi, atau kadang paragraf tanpa ada referensi. Nanti dicari lagi Bu referensinya. Nanti kan download lagi, gampang kok. Tinggal baca abstrak, ada nggak keterkaitan. Kalau ada, baru dilanjutkan baca full. Kalau nggak ada, skip, cari lagi artikel lain. Gitu aja Bu. Jadi nanti yang kekumpul itu benar-benar artikel yang berkaitan dengan lingkup artikel kita. Baik, terima kasih masukannya. Kalau saya pribadi kadang 100 tadi. Kemarin yang 2 itu 100 sama cukup referensinya. Oke, monggo Bu Yun. Baik,
Bu Justina Kecil suaramu, sudah. suaramu kecil. Oh iya. Halo, dengar? Ya, Halo. oke. Baik, Bu Ya. Justina sudah ini ya, sudah mulai agak pencerahan terkait dengan apa konsep dan metodenya tadi nggih, Bu nggih. Nggih, terima kasih Bu Yuyun. Pokoknya semakin hari semakin ke sini semakin cepat jadi. Gitu nggih Pak. Wow, Bu Justina. Semakin Nggih, tertekan ini amin. Pak Yun katanya harus Betul, merangkai. semakin Tadi tertekan. seperti tadi yang Mbak Justina tadi saya juga tadi harus artinya tadi Pak Adi apalagi bilang minimal 50 tadi saya sudah 30 ini sudah jurnalnya ada tapi membuat sintesa dari semua tadi kan memang pekerjaan berat ya artinya satu demi satu membuat apa temanya kemudian menyatukan sehingga satu kalimat nanti satu kalimat banyak referensi itu yang ini menjadi tantangan ya. Ini entah kapan mulai gitu ya. Iya. Oh ya, semakin dikejar-kejar semakin jadi nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik, Bu Justina tadi sudah mendapatkan beberapa pencerahan dan semangat lagi untuk menyelesaikan artikel. Kemudian Pak Mulyanto juga tinggal finishing, Pak Dhani juga tinggal menambahkan sedikit-sedikit nggih Bapak nggih. Berarti ada lagi untuk malam hari ini terkait dengan penulisan riset metodenya. Jika sampun materi sudah di-share Pak Adi di grup, kita closing untuk pendampingan malam hari ini. Namun sebelumnya, apakah Bapak Ibu sakit untuk membuka open kamera untuk saya dokumentasikan malam hari ini? Bu Justina sebentar saja sakit nggih, Pak Dhani. Oh sudah bisa, J. Pak Dhani sakit. Mohon maaf, lagi perjalanan pulang ini pakai HP. Oh, nggih. Ya sampun. Izin saya dokumentasikan nggih. 1, 2. Nah. Alhamdulillah sampun Bapak Ibu. Pertemuan kita pada malam hari ini mudah-mudahan semakin banyak pencerahan yang kita dapatkan dari pemateri dari Pak Adi. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga semakin semangat dalam menyelesaikan artikelnya. Insya Allah nanti selanjutnya akan pertemuan selanjutnya mungkin sudah tinggal finishing hingga sampai dengan submit. Kita close pendampingan pada malam hari ini ya Bapak Ibu, sehat-sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih Amin, untuk amin. pemateri Pak Adi. Kita close malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, pamit Pak Edi, mau ikut yang lain masih ada setengah jam. J, makasih. Izin keluar. Dimatiin deh. Nanti lupa recordingnya dimatiin. Suaramu pilih mergo pakai handset. Hah? Nah, kalau coba boleh pas handsetmu, pilih suaramu. Halo. Nah, oh cilik memang. Coba Padahal 100. 100. Cilik men ya naiknya. Rekamannya rekamannya dimatiin sih. Oh iya. Oke. Nanti di apa? Gimana rekamannya itu? Oh iya.